Ini jadinya. Bro, tangan. Biar begini. Nah, terus begini, nurut. Nurut begini. Nah, ini lokal alam ini tuh. Panggil, walaupun posisi di luar. Ngerok-ngerok. Lor, hari ini monggo bersama-sama kita membahas bab apa itu, tentang apa itu, yaitu tentang cara menggacorkan perkutut lokal. Itu bagaimana yang benar dan tepat, dulur. Tetapi semua itu didasari cara dapetinya. Misalnya kalau kita ngombyok, insya Allah dulur agak lama prosesnya. Dengan alasan kenapa saya bilang agak lama prosesnya, karena ombyokan itu kan di pasar atau di tukang ombyok, berarti tidak tahu silsilah mentalnya sang perkutut lokal alam. Kita tidak tahu silsilahnya. Lalu yang benar yang bagaimana? Ini kalau versi saya. 1. Didasari kita mikat yang beradu mental begini. Misalnya ini pikat kita, masteran kita bawa ke sawah atau ke hutan. Memakai sangkar jebak atau sangkar jebret. Nah, perkutut ini kalau kita bawa ke sawah ke hutan, dia manggung. Perkutut di alam, kalau dia mau nyamperin, nyamperin sang pikat gini, sak nomor, berarti perkutut yang di alam itu sudah punya dasar mental. Pertama itu, kita rawat 3-4 bulan yang dari alam ini, insya Allah akan gacor dor tak kowor-kowor, jadinya bisa dipetetin begini. Kedua, cara cepat mendapatkan perkutut yang gampang gacor, yang bagaimana? Ini cerita lokal alam. Melihara dari peyek. Peyek tahu dari kecil dijuju, nah itu cepat gacor, kita bawa pulang di alam dijuju. Dengan alasan kenapa dulur kok cepat gacor? Dikarenakan dia seakan-akan kan masih kecil, taunya kita yang merawat, kita yang melolok, taunya berarti kan bapak ibunya yo kita. Itu kedua.
Itu cepat kita rawat, kita cucu, cepat gacor. Lalu untuk ciri-cirinya, ini bahas ganti ciri-cirinya perkutut lokal alam yang cepat gacor yang bagaimana. Ini kalau versi saya, yang saya alamin di dunia nyata, yang saya praktekkan selama ini. Begini ciri-cirinya. Tak lelo lelo Waalaikum Ucap bagus yongger yo Pujaan ningati. Alah, kamu itu tak pegang kok malah kawin. Piye lo. Maksudmu kepiye sih tak cekel sih? Tak cekel. Pingin kawin ini. Sik tak cekel kok. Loro kabeh. 1. Perhatikan kaki yang bawah. Ini tak dekatin. Kaki bawah ini lentik, merit. Tak jamin dia cepat gacor. Lentik sih, berarti orang olahraga itu lentik, linji kayak rotan ini loh. Apa yang buat orang-orang jalin, kayak jalin, tak jamin gacor. Kedua, kaki. Nah, ini nyengkeram. Oh, kaki. Nyengkeram, tak jamin mentalnya bagus kalau nyengkeram. Wih, apa tongger? Ketiga, perhatikan patok. Patok ini tipis, ngeruncing patok. Tipis ngeruncing, ibaratnya wong wedok kuwi, lambene tipis, lamis kuwi. Kayak artis-artis sing nyanyi, penyanyi dan tak kentung, lambene tipis. Lincah dia, cepat gacor. Kalau untuk tatapan bola mata, nah ini tenang. Kalau dia tenang, berarti dia kuat manggungnya. Dikarenakan tidak takut kanan kiri, dia akan kuat manggungnya. Nggih, paham ya dulur nggih? Kalau untuk cerita segi suara, segi irama, bukan pembahasan di sekarang ini. Bukan. Pembahasannya di nanti. Segi irama yang ciri-cirinya begini, suaranya gede, ciri-cirinya segini, cengkoknya begini. Dibahasnya nanti dulur. Nggih. Ini bahas ciri-ciri yang gampang gacor dan cara dapetinnya plus perawatannya. Paham nggih? Untuk cerita sumpit apa? Tidak ada sangkut pautnya karena ini tidak membahas antara jantan dan betina. Juga tidak membahas bab katurangan, mitis, mitos, dan arti kegunaannya. Tidak. Lalu, setelah kita perawatannya, gimana supaya cepat gacor? Bab perawatannya. Habis dipegang aja masih nobrok. Tertutup ini tuh. Kalau untuk perawatan, 1, burung perkutut masih giras, gesit, kita mandikan 1 minggu 2 kali malam hari. Ini perkutut giras. Lalu dikasih jamu. Nah, kalau untuk bab jamu tergantung kepercayaannya masing-masing. Memakai jamu apapun istilahnya bagus. Dengan alasan kenapa kok harus dijamuin malam hari dan menjinakkan perkutut lokal itu harus malam hari. Dengan alasan malam kita mandikan kan posisi tenang. Kita pijat burungnya. Kan posisi tenang. Berarti cepat mengenal kita. Kedua, jamu fungsinya buat menjaga daya tahan tubuh sang perkutut dari hawa dingin. Perlu dipahami, jangan siang hari. Siang hari memandikan perkutut dikasih jamu, jangan. Dengan alasan kenapa? Jamu bersifat panas,
Mandi siang terus dijemur bersifat panas, benturan, hancur, rusak. Sudah rusak burung, rusak, sudah rusak, sudah. Jangan siang hari kalau jamu. Kalau zaman dahulu kala, saya belum membentuk jamu gelintiran, memakainya saya kencur tak parut, serak, kesrek, tak teteskan ke mulut perkutut 3 atau 4 tetes, menjaga daya tahan tubuh sang perkutut. Lalu siangnya baru dijemur. Terus perkutut sudah mulai jinak, sudah mulai jadi, boleh kita mandikan 2 minggu sekali. Lekok kita jamuin. Cepat, jamu ini kan mengandung vitamin, campur multivitamin, campur aduk gitulah reaksinya cepat. Lalu untuk penjemuran perkutut, usahakan pagi 1 minggu 3 kali. Kalau versi saya 1 minggu 3 kali penjemuran perkutut. Jangan setiap hari, itu kalau versi saya. Dengan alasan kenapa? Kalau setiap hari, saya kan banyak burung dulu. Yo nggak kepegang dulu. Satu itu. Kedua, nanti takut ganggu ke pita suara. Kalau jemur manggung kuat, pita suara kan terlalu rusak. Itu kalau versi saya. Jemur di bawah, fungsinya biar dia tidak takut lalu lalang manusia. Karena dia di alam, ini kan giras, tidak pernah ketemu manusia. Dijemur kita rawat di bawah, sering ketemu manusia, maka dia akan cepat jinak. Tahu manusia, perkutut ini dari alam, silsilahnya lokal alam, tidak pernah ketekut manusia, tidak pernah ketemu, maksudnya dulur. Simple, gampang, mudah. Gitu aja dulur. Kalau untuk dikojong apa? Kalau versi saya dikerodong, begini kerodong, tidak perlu. Terkecuali kita kalau hobi lomba baru dikerodong. Kalau kita cuma buat kelangenan, buat ageman, kita tidak usah dilomba. Fungsinya apa? Tidak dikerodong. Tiap malam ketemu lalu lalang keluarga kita kan di rumah dicentelin, ngeliat, berarti dia cepat mendorong, cepat kenal sama yang merawat. Kalau sudah jadi kower-kower kayak perkutut saya ini dulur, ini kan kower-kower perkutut saya ini. Kalau dia sudah jadi kower-kower begini, memandikannya cukup 1 bulan sekali. Kalau versi saya memakai air hangat atau rebusan air sirih. Biar dia lentur badannya kena air hangat. Oh nyaman loh, nyaman, plek, nyaman. Untuk suaranya biar cepat ngaplong, berarti dia harus dikerek tinggi, gantang tinggi. Seminggu sekali. Fungsinya apa? Suara perkutut ngeplong karena di ketinggian dia itu tenang. Wek, makanya dia suaranya los. Itu supaya buat ngeplongin suara. Pun paham dulur, cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat poro pemula. Salam santun, ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.